Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muslim dengan NIM 1905100254 ingin memaparkan hasil UTS Hukum Jaminan kelas 6B dengan dosen Bapak Arif Rahman SHMH. Soal nomor 1, coba saudara jelaskan pengertian dari hukum jaminan. Hukum jaminan adalah aturan hubungan hukum antara penjamin debitur dan penerima jaminan atau kreditur sebagai akibat dari pengenaan hutang atau kredit tertentu dengan jaminan benda atau orang tertentu. Undang-undang hukum jaminan tidak hanya mengatur keamanan hukum kreditor sebagai pemberi hutang, tetapi juga perlindungan hukum bagi debitur sebagai penerima hutang. Meskipun tidak ada konsep hukum tentang jaminan dalam undang-undang, KUH Perdata memuat aturan yang mengandung tentang jaminan secara umum, dinyatakan dalam pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata. Menurut pasal 1131 KUH Perdata, segala barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu. Alhasil, berdasarkan pasal ini, seluruh harta benda seseorang otomatis menjadi jaminan atas hutang. Yang kedua, coba saudara jelaskan objek dan ruang lingkup hukum jaminan. Objek dari hukum jaminan dibagi menjadi dua macam. Yang pertama objek material dan yang kedua objek formal. Objek material yaitu bahan yang dijadikan sasaran dalam penyelidikan. Objek material hukum jaminan adalah manusia. Objek formal yaitu sudut pandang tertentu terhadap objek materialnya. Jadi objek hukum jaminan adalah bagaimana subjek hukum dapat membebankan jaminannya pada lembaga perbankan atau lembaga keuangan non-bank. Ruang lingkup kajian hukum jaminan meliputi hukum dan khusus. Jaminan khusus dibagi menjadi dua macam, yaitu jaminan kebendaan dan perorangan. Jaminan kebendaan dibagi menjadi dua, yaitu jaminan bergerak dan jaminan tidak bergerak. Contohnya, jaminan bergerak seperti gadai atau fidusia. Jaminan tidak bergerak seperti hak tanggungan fidusia, khususnya rumah susun, hipotek, kapal laut, dan pesawat udara. Jaminan perseorangan meliputi tanggung-menanggung atau tanggung renteng dan garansi bank. Yang ketiga, apa yang maksud dengan jaminan? Istilah jaminan merupakan terjemahan dari istilah Sicherheit atau kauti, yaitu kemampuan debitur untuk memenuhi atau melunasi perutangannya kepada kreditur yang dilakukan dengan cara menahan benda tertentu yang bernilai ekonomis sebagai tanggungan atas pinjaman atau utang yang diterima debitur terhadap krediturnya. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, istilah jaminan berasal dari kata jamin yang berarti tanggung, sehingga jaminan dapat diartikan sebagai tanggungannya. Menurut pasal 2 ayat 1 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia nomor 26-69-KEP-DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang jaminan pemberian kredit, dikemukakan bahwa jaminan adalah suatu keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan perjanjian. Yang keempat, apa saja syarat dan manfaat benda jaminan? Syarat-syarat benda jaminan yang baik adalah dapat secara mudah membantu perolehan kredit itu oleh pihak yang memerlukannya, tidak melemahkan potensi atau kekuatan si pencari kredit untuk melakukan atau meneruskan usahanya, memberi kepastian kepada si kreditur dalam arti bahwa barang jaminan setiap waktu tersedia untuk dieksekusi, bila perlu dapat mudah diuangkan untuk melunasi hutangnya si penerima pengambil kredit. Jaminan mempunyai kedudukan dan manfaat yang sangat penting dalam menunjang pembangunan ekonomi, karena keberadaannya lembaga ini dapat memberi manfaat pada debitur dan kreditur. Yang kelima, apa saja yang termasuk jaminan kebendaan dan jaminan perorangan, dan berikan contohnya. 1. Jaminan kebendaan. Jaminan kebendaan sendiri adalah jaminan dalam bentuk hak mutlak mengenai suatu benda, memiliki hubungan langsung dengan benda tertentu,
bisa dipertahankan pada siapapun dan memiliki ciri-ciri kebendaan. Hak kebendaan yang sudah diatur dalam KUH bisa dibedakan menjadi dua bagian. Yang pertama, hak kebendaan yang bisa memberikan kenikmatan antara hak milik dan hak bezit. Yang kedua, hak kebendaan yang memberikan jaminan seperti gadai, hak tanggungan, hipotek, hingga fidusia. Yang kedua, jaminan perorangan. Berdasarkan pasal 1820 KUH yang dimaksudkan dengan jaminan perorangan adalah persetujuan dari pihak ketiga yang berguna untuk kepentingan kreditur, mengikatkan diri guna memenuhi perikatan debitur jika debitur tidak bisa memenuhi janjinya. Jaminan perorangan ini memiliki 3 unsur. Yang pertama, hubungan secara langsung dengan orang tertentu. Yang kedua, terhadap harta debitur pada umumnya. Dan yang ketiga, hanya bisa dipertahankan pada debitur tertentu. Yang keenam, jelaskan mengenai jaminan regulatif dan jaminan non-regulatif. Jaminan regulatif ialah suatu lembaga jaminan yang sudah diatur dan telah mendapat pengakuan dalam perundang-undangan. Termasuk ke dalam golongan jaminan ini adalah hak tanggungan, hipotek, kredit verben, gadai, dan mortgage. Sedangkan jaminan non-regulatif ialah lembaga jaminan yang belum mendapat pengaturan secara khusus dalam perundang-undangan. Jaminan ini demikian ada yang diatur dalam hukum kebiasaan, jurisprudensi, dan ada pula yang diatur dalam suatu perjanjian bersifat kontraktual. Yang ketujuh, apa yang dimaksud dengan gadai? Menurut ketentuan pasal 1150 KUHP, menurut ketentuan pasal 1150 KUHP, hipotek adalah hak yang diperoleh kreditur atas suatu benda bergerak yang diserahkan kepadanya oleh debitur atau orang lain atas namanya untuk menjamin suatu utang, dan yang memberi kuasa kepada kreditur untuk memperoleh pelunasan barang tersebut di muka kepada kreditur lain, kecuali biaya pelelangan barang dan biaya pemeliharaan setelah barang digadaikan, yang biaya-biayanya harus didahulukan. Yang ke-8, bagaimana proses terjadinya gadai? Proses terjadinya gadai yaitu terjadi apabila debitur atau pemberi gadai menyerahkan benda bergerak sebagai jaminan kepada si kreditur, atau pemegang gadai dan kreditur diberi kekuasaan untuk mengambil pelunasan dengan barang jaminan itu apabila debitur wan prestasi. Cara terjadinya gadai harus dipenuhi syarat-syarat sesuai dengan benda yang digadaikan. Yang ke-9, bagaimana proses pelelangan jaminan gadai? 1. Persiapan lelang. Tanggal pelaksanaan lelang. Pelaksanaan lelang dilakukan dalam 2 periode dalam 1 bulan, yaitu periode 1 dan periode 2. B. Pengumuman lelang. Pengumuman lelang adalah suatu pengumuman atau pemberitahuan yang bertujuan untuk memberitahukan kepada masyarakat tentang akan diadakan lelang. Pengumuman lelang merupakan persyaratan hukum sahnya pelaksanaan lelang. Pengumuman lelang sekurang-kurangnya memuat pelaksanaan lelang, cabang atau tempat pelaksanaannya, hari, tanggal, jam dan tempat lelang dilaksanakan, bulan, kredit, barang-barang yang akan dilelangkan, dan informasi lainnya yang dianggap perlu. Pengumuman lelang dilaksanakan selama lamanya 7 hari sebelum pelaksanaan lelang minimal 2 media, dan dapat dilakukan melalui 1. Papan pengumuman yang ada di kantor cabang atau UPC, baik di luar kantor maupun di ruang publik. 2. Surat kabar, radio, telepon, SMS atau media lainnya. Yang ketiga, selebaran ataupun tempelan yang mudah dibaca oleh umum. Yang keempat, pemberitahuan tertulis kepada pemilik barang. Yang ke-10, jelaskan hak-hak lain yang bukan merupakan hak kebendaan.
tetapi mempunyai persamaan mirip dengan hak kebendaan, yaitu buku 2 KUH Perdata mengatur hak-hak lain yang bukan merupakan hak kebendaan, tetapi mempunyai persamaan atau mirip dengan hak kebendaan karena memberikan jaminan kepada kreditur, seperti privilege dan hak retensi. Yang satu, privilege atau hak didahulukan. Menurut ketentuan pasal 1134 KUH Perdata, hak istimewa atau privilege adalah suatu hak yang diberikan oleh undang-undang kepada seorang kreditur yang menyebabkan ia berkedudukan lebih tinggi daripada yang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutang itu. Gadai dan hipotek lebih tinggi daripada hak istimewa, kecuali dalam hal-hal di mana oleh undang-undang ditentukan sebaiknya. Hak privilege bukan hak kebendaan, melainkan mempunyai sifat yang sama dengan gadai dan hipotek, yaitu memberikan jaminan atas piutang. Oleh karena itu, pengaturannya ditempatkan bersama dengan gadai dan hipotek dalam buku 2 KUH Perdata. Dan sebenarnya kurang tepat hak privilege dikatakan bukan hak kebendaan, karena A. Privilege baru timbul apabila suatu benda yang telah disita ternyata tak cukup untuk melunasi semua utang. B. Privilege tidak memberikan kekuasaan terhadap suatu benda. C. Kreditur yang mempunyai hak privilege pun tidak dapat menyita benda jika dia tidak memegang suatu alas hak eksekutorial. Misalnya, putusan pengadilan dalam KUH Perdata diatur dalam dua macam privilege, yaitu privilege umum dan privilege khusus. Baik, itulah hasil UTS menurut saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.